Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Kali ini melanjutkan part sebelumnya, saya Rikenzuki Vol 7 part 2N. Yang belum lihat part sebelumnya ada di deskripsi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja dan bantu agar bisa mencapai 1000 subs biar channel ini bisa membuat postingan dan kalian bisa merequest lanjutan cerita anime lainnya. Terima kasih. Setelah kejadian malam hari, di pagi harinya Arya meminta maaf kepada Liselotte. Liselotte juga sempat kecewa terhadap anak Duk Huguenot, begitupun dengan Duk Huguenot yang kecewa dengan anaknya sendiri. Liselotte memanggil semua pelayan yang ada di sana dan membahas kronologi kejadian. Singkat cerita, Liselotte menyimpulkan bahwa Tuan Haruto tidak bersalah. Liselotte secara pribadi akan menemui Ryo dan meminta maaf. Liselotte tidak ingin kepercayaan Ryo hilang yang telah dia bangun susah payah hanya karena masalah sepele. Liselotte juga meminta Duk Huguenot untuk menasihati anaknya. Liselotte berkata, "Aku berharap Tuan Haruto tidak membenci kami." Setelah itu, Duk Huguenot pulang ke rumah setelah rapat dengan Liselotte. Dia sangat marah kepada Stewart dan Alphonse. Huguenot menjelaskan bahwa dia dan Liselotte berusaha mendekatkan diri kepada Ryo yang memiliki kemampuan luar biasa. Tapi semua berantakan gara-gara kalian, kata Huguenot. Alphonse berkata, tapi dia tetap orang biasa, bukan bangsawan. Huguenot berkata, jadi begitu, apakah kau mampu melawan 3 Minotaur sekaligus? Alphonse menjawab, tentu dengan pedang sihir. Huguenot berkata, dasar bodoh, pedang sihir itu membutuhkan keterampilan dan kekuatan hebat agar bisa digunakan maksimal. Huguenot mulai mengeluh dan memberitahukan kepada Stewart bahwa dia diusir dari keluarganya jika tidak meminta maaf kepadanya dan Ryo. Mereka berdua kaget, terutama Alphonse yang harga dirinya sudah dijatuhkan oleh Hiroaki, Ryo, dan Huguenot. Tapi Huguenot menjelaskan jika kau tidak ingin keluar dari diriku ini, maka kau harus mencari orang yang ada di hutan barat kota Amande. Banyak petualang yang menghilang di daerah situ. Jika tidak, maka kalian akan keluar dari diriku ini. Akhirnya mereka berdua meminta maaf dan bersujud sesuai arahan Huguenot, meskipun Alphonse dalam keadaan emosi. Keesokan harinya, Ryo, Asia, dan Celia sedang menikmati sarapan pagi di penginapan. Celia terus khawatir terhadap kejadian semalam. Dia tidak ingin bertemu dengan teman lamanya, tapi malah insiden yang dilakukan oleh muridnya semalam memaksa dia harus bertemu dengan Arya, yaitu temannya. Ryo berkata, bagaimana kalau Celia dan Asia tinggal di rumah batu saja? Aku yakin Asia bisa mengatasi monster yang ada. Celia menjawab, tidak, aku tidak ingin berpisah darimu Haruto. Ryo hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan itu. Asia berkata, jika terjadi hal buruk yang paling buruk, kita tinggal lari saja. Ryo berkata, lari ya? Itu mungkin spesialisku dalam melarikan diri. Celia yang mendengar Ryo dan Asia berkata, ya ampun kalian berdua. Setelah selesai sarapan, Liselotte dan Arya tiba di depan kamar Ryo. Mereka berdua meminta maaf atas insiden kemarin malam. Khususnya Liselotte, dia meminta maaf kepada Ryo sambil menundukkan kepalanya. Ryo yang melihat hal itu menjadi tidak enak dan menyuruh Liselotte masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Arya menunggu di luar. Di dalam ruangan, Ryo memperkenalkan Asia dan Celia. Liselotte yang melihat mereka berdua tampak terkejut. Liselotte berkata, mereka sangat cantik. Asia dan Celia berkata, terima kasih. Ryo meminta Asia dan Celia menunggu di luar kamar. Sedangkan Ryo dan Liselotte akan berdiskusi di dalam kamar. Asia dan Celia menerima permintaan Ryo. Di dalam kamar, Ryo membawa teh yang telah dia buat untuk menyambut Liselotte. Liselotte sangat berterima kasih ketika dia mencoba teh buatan Ryo, lalu berkata, ini lezat, tehnya sama seperti buatan Arya. Ryo berkata, terima kasih. Setelah menyeduh teh, Liselotte berkata, tolong maafkan staf kami, dan tolong maafkan aku atas kejadian semalam. Ryo berkata, tidak perlu seperti itu, aku baik-baik saja. Liselotte berkata, kalau begitu, bagaimana nanti siang kamu dan temanmu makan di rumahku? Ryo menjawab, mungkin aku saja yang akan berangkat. Untuk Asia dan Cecilia, kemungkinan tidak ikut. Mereka masih trauma atas kejadian semalam. Liselotte yang mendengar hal itu tentu saja menerima keinginan Ryo. Sebelum makan siang, Liselotte mengajak Ryo bertemu Duk Huguenot. Liselotte menjelaskan bahwa Duk Huguenot sudah membuat kontrak
yang akan diberikan kepada Ryo. Ryo tidak tahu apa isi kontrak yang telah dibuat oleh Duke Huguenot. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Huguenot. Isi kontrak tersebut hampir sepenuhnya menguntungkan bagi Ryo. Ryo berpikir dan tidak percaya dengan semua isi kontrak itu, tapi Ryo tetap memasang poker face-nya. Huguenot sangat senang dan meminta kepada Liselotte sebagai pihak ketiga atau bisa dibilang saksi. Setelah perjanjian selesai, Huguenot menyuruh Arya untuk memanggil Alphonse dan Stewart. Mereka berdua tiba di ruangan. Huguenot menyuruh mereka berdua agar meminta maaf kepada Ryo dengan tulus dan tentu dengan bersujud. Ryo tidak habis pikir dengan apa yang dia lihat saat ini. Mereka berdua melakukan sesuai perintah dari Huguenot. Ryo berkata, "Tidak apa-apa, tolong angkat kepala kalian." Setelah selesai meminta maaf, Alphonse dan Stewart meninggalkan ruangan tersebut. Singkat cerita, siang pun tiba. Ryo, Liselotte, dan Huguenot menuju tempat makan siang. Ryo kaget ketika sampai bahwa dia mendengar suara Flora yang berkata, "Ah, ada Tuan Haruto." Ryo yang melihat senyum manis Flora hanya bisa berpura-pura, lalu berkata, "Senang bertemu dengan Anda Tuan Putri Flora, Rohana, dan Tuan Pahlawan Hiroaki." Ryo juga terkejut karena mereka bertiga ikut dalam undangan makan siang dari Liselotte. Di pikiran Ryo hanya makan berdua bersama Liselotte. Sebelum makan siang, Hiroaki sudah memesan nasi kepada Liselotte, tapi koki Liselotte membuat nasi yang tidak begitu enak, sehingga Hiroaki diberikan hidangan risotto. Hiroaki memuji hidangan tersebut. Ryo mulai berpikir, risotto bukannya itu dari bumi? Akhirnya mereka semua menikmati hidangan yang sudah disajikan. Flora yang masih yakin bahwa Haruto adalah Ryo, mulai menanyakan sesuatu kepada Ryo. Flora berkata, "Tuan Haruto, sejak kapan Tuan berkelana?" Ryo menjawab, "Sejak umur 11 tahun. Flora sempat kaget, faktanya itu merupakan umur yang sama dengan Ryo saat menghilang di akademi. Flora bertanya kembali, "Mengapa Anda pergi sendirian?" Liselotte, Rohana, dan Duke Huguenot langsung membuka mata mereka lebar-lebar. Faktanya, Flora sangat jarang sekali menanyakan sesuatu kepada orang lain. Ryo menjawab, "Sebenarnya aku sedang mencari seseorang yang kenal dengan orang tuaku. Mereka sudah tidak ada." Flora bertanya, "Kalau begitu Anda tinggal di mana sebelumnya?" Ryo mulai terdesak akibat pertanyaan Flora. Mereka berdua saling menatap satu sama lain, karena mereka berdua duduk bersebelahan. Hiroaki yang melihat Flora terobsesi dengan Ryo, mulai menegurnya. Ketika mulai tenang, Liselotte memberitahukan bahwa akan ada pertemuan pahlawan dari kerajaan Galarz yang bernama Satsuki Sumeragi. Ryo yang mendengar hal itu berkata di pikirannya, "Itu adalah nama yang dibicarakan oleh Miharu dan Aki. Ini kabar baik." Scene berpindah pada Miharu di desa roh. Miharu dan Aki masih berlatih dalam menggunakan seni roh. Miharu terus mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sedangkan Aki merasa dirinya semakin jauh dari Miharu dan membuatnya kesal. Orphea sebagai guru mereka melihat kekesalan dari Aki. Orphea berpikir, "Mungkin aku harus berbicara kepada Miharu, mengapa dia bisa begitu sangat cepat dalam belajar seni roh." Singkat cerita, malam pun tiba. Orphea, Sarah, dan Alma datang ke kamar Miharu. Mereka semua menanyakan alasan mengapa Miharu ingin belajar seni roh. Miharu mulai menjelaskan bahwa dia ingin sekali berguna bagi Ryo. Orphea berkata, "Jadi kamu ingin bersama Ryo?" Miharu menjawab, "Bukan itu, tapi ya mungkin ada benarnya juga." Sarah berkata, "Itu sangat bagus," mengingat Miharu berlatih secara diam-diam. Alma berkata, "Setidaknya Miharu tidak pernah menjalin kontrak dengan roh, tidak seperti Ryo." Miharu yang mendengar perkataan Alma mulai teringat sesuatu, bahwa dia pernah diminta oleh Asia untuk memberikan esensi mananya kepada Asia. Orphea dan yang lainnya mulai mengerti mengapa Miharu sangat cepat dalam belajar seni roh. Di sisi lain, Alphonse menerima hukumannya, yaitu menelusuri hutan bagian barat kota Amande bersama 20 kesatria Beltram. Mereka terus berkeliling di hutan itu, hingga bertemu dengan Lucius dan Reis. Reis meminta kepada Lucius agar mengalahkan kesatria tanpa harus membunuhnya. Itu semua demi penelitian Reis dalam membuat monster Revenants. Lucius menerima permintaan Reis. Mereka semua bertarung dengan Lucius. Singkat cerita, Lucius berhasil mengalahkan 20 kesatria lainnya dengan sangat mudah dan menyisakan Alphonse seorang diri. Alphonse yang sudah ketakutan
menawarkan sejumlah uang kepada Lucius. Lucius yang mendengar hal itu dengan senang hati menerima tawaran Alphonse dan mulai mendekati Alphonse yang terjatuh. Kita kembali ke Rio. Setelah selesai makan siang, Rio mulai pamit akan pulang. Mereka semua mengantar kepergian Rio. Liselotte berkata, "Tuan Haruto sangat pandai dalam buat teh. Mungkin kita bisa membuat pesta teh." Semua yang ada di sana setuju dengan ide Liselotte. Ketika Rio akan pergi, Flora memanggil Rio dan berkata, "Jika Tuan Haruto ada kesempatan, tolong berbicara panjang denganku. Aku juga ingin berterima kasih secara langsung." Rio sempat terdiam dan berpikir, apa mungkin dia menyadariku? Selama di akademi, aku tidak pernah tahu sifat aslinya seperti apa. Mungkin lebih baik aku harus tetap berpura-pura untuk saat ini. Rio berkata dengan senang hati jika ada kesempatan. Kemudian Rio meninggalkan mereka semua. Shin berpindah pada Flora yang berada di kamarnya. Dia terus kepikiran dengan Rio. Dia mengingat kejadian di mana Rio berhasil menyelamatkannya saat masih di akademi. Begitupun dengan Haruto saat ini. Dia juga menyelamatkan Flora dari insiden yang sama, yaitu Minotaur. Itu sebabnya Flora terus melihat Haruto. Flora berkata, "Jika Haruto memang Rio, apakah aku harus meminta maaf kepadanya?" Mengingat kejadian, Kerajaan Beltram sudah membuat Rio menjadi pengkhianat dan menjadi musuh bagi Kerajaan Beltram. Flora terus merenung dengan kejadian yang dia alami dulu hingga saat ini. Di sisi lain, Huguenot telah mendapatkan kabar bahwa pasukan yang dipimpin oleh Alphonse tidak kembali. Huguenot juga memberitahukan masalah tersebut kepada Liselotte. Liselotte yang mendengar hal itu berkata, "Aku akan mengirim Arya untuk ekspedisi kali ini, dan mungkin beberapa prajurit lainnya." Huguenot sempat merekomendasikan Haruto agar dia bisa membantu, tapi Liselotte menolak hal itu. Keesokan harinya, Rio dibangunkan oleh Asia. Asia memberitahukan bahwa kota Amande sedang diserang oleh monster. Rio yang mendengar hal itu langsung membawa Asia ke kamar Celia. Celia juga takut dengan suara monster yang terdengar dari luar. Celia langsung memeluk Rio. Rio mulai menjelaskan, kemungkinan ada banyak monster seperti yang telah Asia katakan sebelumnya, kata Rio. Celia yang melihat mata Rio mulai serius, kemudian berkata, "Jangan khawatirkan aku, Rio. Aku bisa bertarung sedikit menggunakan sihir. Jadi fokus saja dengan apa yang harus kau lakukan." Rio menjawab, "Baik, Profesor." Kemudian Rio pergi dan melihat area sekitar dari atas langit menggunakan seni roh. Rio melihat monster yang sangat banyak, terdiri dari goblin, orc, minotaur, dan revenants. Rio terbang menuju gerbang timur yang tidak lama lagi akan tembus oleh para monster. Di gerbang itu juga ada Claw yang sedang membantu. Di sisi lain, sebelum Rio sampai di gerbang timur, lebih tepatnya setelah kepergian Claw menuju gerbang timur, Liselotte menerima kabar dari penjaga yang ada di sana bahwa sekelompok monster dan minotaur sedang menyerang gerbang timur. Liselotte yang mendengar hal itu mulai panik dan berpikir hanya tersisa Cosette dan Natalie. Saat ini mereka berdua sedang menjaga Liselotte di tempat kediamannya di pusat kota. Liselotte meminta Natalie agar membantu Claw. Natalie sempat menolak karena penjaga yang akan menjaga Liselotte tinggal Cosette dan itu sangat berbahaya. Tapi Liselotte berhasil meyakinkan Natalie bahwa dia baik-baik saja. Natalie akhirnya pergi menuju gerbang timur. Di saat Natalie sudah pergi, tiba-tiba Liselotte menerima kabar yaitu seorang pria telah membantu di gerbang timur. Liselotte hanya bisa berpikir bahwa pria itu adalah Rio. Di gerbang timur, Rio dengan mudahnya membasmi semua monster yang ada di hadapannya. Rio mulai berpikir, ini aneh, monster sudah banyak aku kalahkan. Apa mereka menunggu sesuatu? Dirasa ada yang aneh, Rio menanyakan keadaan Asia. Asia memberitahukan bahwa mereka berdua baik-baik saja. Rio berkata, "Kalau begitu aku akan segera kembali." Di saat Rio sedang membasmi monster cecunguk, tiba-tiba Natalie dan Cosette tiba di gerbang timur. Cosette langsung tergila-gila melihat Rio yang tampan membasmi semua monster dengan begitu mudah. Rio meminta kepada Cosette dan Natalie untuk mengurus sisanya. Tapi mereka berdua memberitahukan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Minotaur. Rio menjawab, "Kalau begitu aku akan mengalahkan Minotaur itu." Natalie berkata, "Bagaimana bisa? Minotaur ada di belakang dan di depan masih banyak monster." Rio mulai mengeluarkan jurus meriam angin dari pedangnya yang berpusat pada titik depan pedang.
Dengan serangan itu, semua monster yang berada di garis lurus pedang Ryo hancur tak tersisa. Semua yang ada di sana mulai terpana dengan aksi Ryo. Bahkan Cosette menjadi lebih gila. Pujian hatinya terlalu kuat. Setelah membasmi Minotaur, Ryo meninggalkan mereka semua. Ryo tiba di penginapan dan memastikan bahwa Celia baik-baik saja. Setelah itu, mereka mulai menuju ke tempat Liselotte. Di sisi lain, Alphonse yang sebelumnya ditangkap oleh Reyes dan Lucius telah dijadikan sebagai percobaan bentuk terakhir dari Revenants, dan saat ini Alphonse membawa beberapa Revenants masuk ke mansion. Di dalam mansion, Flora terkejut ketika Revenants abu-abu masuk ke kamarnya. Para penjaga mulai menahan Revenants. Sementara itu, Roanna yang saat itu tiba di kamar Flora langsung membawa Flora keluar dari tempat tersebut. Flora dan Roanna bertemu dengan Alphonse yang sedang berhadapan dengan pahlawan Hiroaki. Hiroaki mengeluarkan pedang Yamata no Orochi dan mulai menyerang Alphonse, tapi Alphonse dengan mudahnya menghindar setelah melihat serangan Hiroaki. Kemudian Alphonse memukul Hiroaki hingga terpental jauh. Melihat Hiroaki terjatuh, Alphonse langsung memukul Lukeionot yang kebetulan juga ada di lokasi. Lukeionot hanya bisa merasa kesakitan. Roanna yang melihat hal itu menyuruh Flora untuk meninggalkannya. Dia akan berusaha membantu pahlawan Hiroaki. Flora yang mendengar perkataan Roanna tidak mau meninggalkannya, tapi seseorang telah menarik tangan Flora untuk menjauh dari pertempuran tersebut. Hiroaki mulai berdiri dan mulai marah dengan kekacauan saat ini, dan membantai semua Revenant cecunguk yang dibawa oleh Alphonse. Alphonse hanya bisa mundur dan menjauhi Hiroaki yang sedang marah, tapi Hiroaki terus mengejar Alphonse, hingga sesuatu menimpa Hiroaki. Faktanya Hiroaki terjatuh ke lantai dan pingsan akibat serangan dari Reyes yang tiba-tiba muncul. Reyes menyuruh Alphonse agar membukakan jalan selagi Lucius menjalankan perannya. Di sisi lain, Flora yang ditarik tangannya oleh seseorang tadi adalah Lucius yang menyamar sebagai petualang. Flora yang mengetahui hal itu, bahwa Lucius berpura-pura menjadi petualang, mulai meminta tolong dengan berteriak, "Lepaskan aku!" Tapi tidak ada satupun yang datang. Kemudian Reyes tiba di tempat Lucius. Reyes memberitahukan bahwa Rio sudah hampir sampai di mansion. Akan sangat sulit bertarung dengannya satu lawan satu. Lebih baik kita pergi dari sini, Lucius. Cepat bawa Flora, kata Reyes. Beberapa menit kemudian, Rio dan yang lainnya tiba di mansion Liselotte. Liselotte berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan gerbang timur, sehingga pelayan Liselotte berhasil menahannya. Rio bertanya kepada Liselotte apakah ada monster di dalam mansion. Kata Rio. Liselotte menjawab, untuk saat ini memang ada monster, tapi yang lainnya aku rasa mereka baik-baik saja. Rio yang mendengar hal itu hanya bisa menyembunyikan sesuatu dari Liselotte. Faktanya Asia dan Rio merasakan ada hawa monster yang sangat aneh yang berada di mansion. Tiba-tiba Celia berteriak. Rio, Liselotte, dan Asia melihat ke arah Celia. Ternyata Celia melihat Flora sedang ditahan oleh Lucius. Lucius membawa Flora dengan kecepatan yang tidak biasa, atau bisa dibilang sangat cepat berlari. Rio yang mendengar suara Lucius, jantungnya langsung berdebar sangat kencang. Rio tidak akan pernah lupa tentang ibunya yang sudah dibunuh oleh Lucius. Rio mencoba mengejarnya, tapi ditahan oleh beberapa Revenants. Asia berkata, "Pergi Haruto, kamu pasti kesal kan?" Celia berkata, "Pergilah, aku mungkin tidak sekuat dirimu, tapi aku bisa membantu di sini." Celia mengaktifkan sihir Terra Serem. Sihir ini seperti penjara yang terbuat dari tanah. Rio yang melihat hal itu meminta Asia untuk menjaga Celia dan Liselotte. Kemudian Rio pergi meninggalkan mereka. Di saat itu Asia berkata, "Aku akan mengurangi jumlah mereka. Cecilia, tolong kau lindungi yang lain." Celia mengeluarkan Magickae Murum. Magickae Murum ini berfungsi sebagai pelindung. Liselotte terkejut melihat kemampuan Celia dalam menggunakan sihir. Magickae Murum milik Celia sangat luas dan bisa diubah bentuk sesuka hati. Liselotte tahu bahwa pelayan terkuat dia, yaitu Arya, sama sekali tidak bisa menggunakan Magickae Murum dalam ukuran besar maupun mengubah bentuk. Liselotte berkata ketika melihat Asia, apakah dia tidak masalah tanpa senjata?" Liselotte menanyakan hal itu kepada Celia. Celia menjawab, "Tenang saja, Asia sekuat Haruto." Kemudian Asia memukul Revenant dan melemparkannya ke Revenant lainnya. Chloe yang melihat hal itu terkejut. Asia yang melihat Chloe memegang tombak langsung meminta tombak itu. Seketika Asia menghilang dari hadapan mereka dan berada di samping Revenant.
lalu menusuk jantungnya. Licelote yang melihat hal itu tidak percaya dan berkata, "Benar, wanita itu sekuat Haruto. Siapa sebenarnya mereka ini?" Scene berpindah pada Ryo. Ryo berhasil mengejar Lucius. Lucius yang kaget mulai berhenti karena sebelumnya tidak ada orang yang bisa mengejar kecepatan Lucius. Ryo yang melihat Lucius langsung mengepalkan tangannya. Lucius mengangkat Flora yang ada di bahunya sebagai sandera. Ryo berkata, "Aku tidak mencari Flora, aku ada urusan denganmu. Kamu Lucius kan?" Lucius berkata, "Oh, apa yang akan kau lakukan jika aku Lucius seperti yang kau pikirkan?" Ryo menjawab, "Aku akan membunuhmu." Lucius hanya bisa tertawa setelah mendengar perkataan Ryo. Lucius dan Ryo mulai mengukur kekuatan mereka. Ryo sangat kesulitan karena Lucius menyandera Flora. Begitupun dengan Lucius yang kesusahan dalam menyerang. Lucius yang sudah mengetahui keahlian pedang milik Ryo mulai mundur dan memberitahukan, "Hei, bagaimana jika aku akan melepaskan Tuan Putri? Maka kamu harus mengungkapkan identitasmu. Kau punya dendam denganku kan? Kalau begitu aku berhak tahu siapa kau." Lucius melepas Flora. Ryo menjawab, "Sudah 10 tahun aku tinggal di Beltram untuk mencarimu. Kau pasti pernah bertemu dengan seseorang ibu yang mempunyai anak, kau pasti kenal." Beberapa menit kemudian, Lucius baru menyadari bahwa Ryo adalah bocah Yagumo. Flora yang mendengar Haruto pernah hidup di Beltram mulai meneteskan air mata. Lucius mulai membahas orang tua Ryo. Flora yang mendengar hal itu terkejut karena Lucius memanggil Haruto dengan sebutan Ryo. Ryo berkata, "Apa hanya itu yang ingin kau katakan?" Ryo yang melihat Flora sudah agak jauh dari mereka berdua, akhirnya Ryo memutuskan untuk bertarung dengan serius. Pertarungan Ryo vs Lucius. Tiba-tiba, Ryo menghilang dari hadapan Lucius. Lucius sangat kaget melihat kejadian hal itu, dan tiba-tiba dia merasa sakit di bagian tubuhnya. Tanpa Lucius sadari, tangannya sudah terpotong oleh pedang Ryo. Kemudian Lucius mengambil pedangnya dan menyerang Ryo. Tapi dengan mudah Ryo menghindar dan menyerang balik dengan kakinya. Serangan Ryo membuat Lucius terpental jauh dan berguling di tanah. Lucius bingung terhadap kekuatan Ryo. Setelah berguling, Lucius kembali bangkit. Tiba-tiba tanah berbentuk tombak hampir mengenainya. Lucius melompat ke atas. Sementara itu, Ryo mengeluarkan bola cahaya dan menyerang ke arah Lucius. Lucius yang masih di udara mengeluarkan sihir gelap dari pedangnya yang membuat bola cahaya menjauh darinya. Lucius terus diserang oleh Ryo menggunakan bola cahaya. Lucius hanya bisa berlari menghindari bola cahaya yang begitu banyak. Singkat cerita, Lucius terjatuh dan terkena bola cahaya akibat kehabisan darah. Ryo mulai melihat ke arah tangan Lucius dan mulai membakarnya. Lucius yang melihat hal itu berkata, "Dasar bajingan kau tidak perlu menangkapku hidup-hidup." Lucius berkata sambil putus asa. Ryo menjawab, "Tidak, sayangnya aku tidak menerima perintah itu." Di saat Lucius akan menyerang secara diam-diam, tapi rencananya gagal karena Ryo sudah mengetahui hal itu dan langsung menyerang mata Lucius dengan lututnya. Lucius merasa sakit di matanya, begitupun dengan tubuhnya yang penuh lubang akibat bola cahaya, serta tangan kirinya sudah putus. Melihat hal itu, Ryo memutuskan untuk membunuh Lucius. Tapi Lucius menyerang Flora dengan sisa kekuatan terakhirnya. Ryo yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Flora. Setelah menyelamatkan Flora, tiba-tiba Reis datang di hadapan mereka dan membawa Lucius. Ryo berkata, "Aku punya urusan dengannya." Reis menjawab, "Kau akan membunuhnya kan? Kalau begitu aku juga ada urusan dengannya dulu." Ketika Ryo akan menyerang Reis, tiba-tiba serangan kilat hitam menyerang Ryo. Ryo yang menyadari hal itu berkat Asia berhasil menahan serangan kilat hitam itu. Serangan kilat hitam itu membuat Reis dan Lucius berhasil melarikan diri. Ternyata serangan kilat hitam itu berasal dari naga yang ada pada waktu pesawat Licelote mendarat. Flora yang berada di sana, Flora mulai merasa baikan dan memanggil Haruto dengan nama Ryo yang telah lama dia rindukan. Di sisi lain, Reis tiba di kerajaan Proxia. Lucius yang berhasil dibawa oleh Reis merasakan kesakitan yang luar biasa dan berguling-guling di lantai. "Sudah aku bilang jangan berhadapan dengan bocah itu. Bocah itu terlalu kuat. Mungkin kedepannya kita harus menghindari bocah itu," Reis berkata sambil mengobati luka Lucius yang sangat parah. Sebagai penutup, Miharu dan Asia telah menjalin kontrak sementara. Ya, lebih tepatnya ketika Ryo pergi ke desa roh
dan meninggalkan mereka saat berada di rumah batu. Asia menggunakan esensi sihir milik Miharu sampai Ryo kembali. Itu sebabnya Miharu sangat cepat dalam belajar seni roh. Hal itu yang membuat mimpi Miharu mulai terhubung dengan Asia dan Ryo. Untuk saat ini, Miharu bermimpi dan melihat masa kecil Ryo bersama ibunya yang telah dibunuh oleh Lucius. Akhirnya selesai juga ya kan, Seiyu Haruto pasti selalu memerankan karakter overpower. Ya cocok sih kayak Kirito. Seiyu mereka berdua sama. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Jamatane, bye bye.